Sue Tian dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang baik. Dulu, saya selalu tinggal di kota Liu Tian. Kadang-kadang saya keluar beberapa kali dan memiliki tugas. Kali ini, saya pergi mengunjungi saudara keluarga Qin. Lei Qijin, tentu saja, tidak keberatan. Lagi pula, rekonstruksi kota Lady Fine membutuhkan waktu, dan saya menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan ras manusia. King King datang dengan senyum di wajahnya, memegang bahu Qin Yichen, dan berbisik, "Kakak Qin, mengapa kamu begitu galak?" Dalam nadanya, ada beberapa titik depresi. Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Kenapa? Bukankah itu hal yang baik untuk memperbaiki diri sendiri? Mungkinkah saya harus dengan senang hati bergegas kembali untuk dimakamkan bersama Rai Divine City? Menghadap mata Qin Yichen, King Ye tiba-tiba tahu bahwa dia telah disalahpahami, dan dengan cepat menjelaskan, "Kakak Qin, aku tahu kamu adalah hal yang baik. Tapi, dengan kamu sekuat sebelumnya, aku minta maaf di depan Feng Rou tahun-tahun ini dari kerja keras." Qin Yichen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tapi tentang apa? Ternyata itu adalah Feng Rou. Tapi setelah mengatakan itu, dia memeriksa ulang King Ye lagi. Sejujurnya, dia bisa yakin bahwa King Ye tidak kendur dalam beberapa tahun terakhir. "Kakak King Ye, yakinlah, aku membawakanmu hadiah kali ini untuk memastikan bahwa kamu tidak akan kehilangan muka di depan Feng Rou." King Ye mendengar yiksi ini, "Benarkah? Dan hadiahku?" Qin Yichen tersenyum dan memegang bahunya dengan punggung tangan. "Tentu saja. Bagaimanapun juga, kamu dan aku adalah saudara." Dia tetap dia. Seperti yang baru saja dikatakan, dia tidak ingin diasingkan karena perubahan kekuatan. King Ye dapat digambarkan penuh kejutan. Saudara laki-laki Qin dapat mengambil hadiah, dan tahu dengan kakinya bahwa itu pasti sangat luar biasa. Dan sekali lagi, kali ini sebelum kehancuran orangmu, mereka juga tidak memiliki kekaguman yang salah dari Kaisar. Setidaknya, mereka tidak akan pernah berlutut dan takut seperti sebelumnya. "Pergi. Duduklah di ras manusiaku." Qin Yichen menggelengkan kepalanya. "Jangan menjadi hijau." Taruh angin 1000 suelu ke dalam pelukannya. Tersenyum Wen-Wen. 1000 salju. "Kamu sudah lama tidak pulang." Anginnya 1000, dan bibirnya mengangguk ringan. Dan mereka pintar dan pintar di depan semua orang. Dengan tergesa-gesa, kerumunan orang terbang keluar. Dan bahkan patriark dari aliansi iblis semuanya menyerahkan masalah ini kepada penatua yang mulia dan pergi keras manusia untuk berterima kasih pada dirinya sendiri. Qin Yichen tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, dia akan meninggalkan Seng Tianfu di masa depan. Dan masalah antara 10.000 klan akan diserahkan kepada anggota klan untuk dinegosiasikan dan dikomunikasikan. Namun, saat ini, Yu Runtian menyatakan serius. Transmisi suara berkata, "Saudara Qin, meskipun suku klan mundur, saya khawatir mereka tidak akan menyerah dengan mudah." Qin Yichen kaget, lalu tertawa. 1000 salju, kamu pergi ke Yuanba dulu." Angin 1000 Sue Liu Mei sedikit membeku. Ekspresi khawatir. Apa yang terjadi pada kakak laki-laki Yichen? "Tidak ada. Saya harus melaporkan situasi hari ini." Angin 1000 mata indah salju berkedip, dan dia juga melihat kemuliaan macam apa. Dan kekuatan kakak laki-laki Yichen tampaknya merupakan hubungan yang bermusuhan. "Kakak Yichen, hati-hati." Sebenarnya, dia tidak ingin membiarkan Qin Yichen bertarung seperti ini. Tapi bagaimanapun, tanggung jawabnya terlalu besar. Sebagai seorang istri dan istri, yang dapat dilakukan Feng 1000 adalah mendukungnya secara diam-diam agar Qin Yichen bebas dari belenggu dan kekhawatiran. Qin Yichen terbang dan mengeluarkan token sederhana, yang diserahkan kepadanya setelah Zhan Jinrong. Itu bisa langsung terhubung ke Zhan Wuyuan, yang menunjukkan bahwa dia menghargainya. Mengenai invasi Jierong, Qin Yichen hampir yakin bahwa ini tidak melawan dirinya sendiri, setidaknya tidak semuanya. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan bahwa Jierong tidak segera hadir? Dan di benua 10.000, selain menargetkan diri mereka sendiri, tidak ada perang melawan mereka. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen menanamkan True Origin, dan sesaat kemudian, siluet tegas muncul. "Yichen, apa yang terjadi?" Nada Zhan Wuyuan serius, karena dia tahu bahwa tanpa alasan, Qin Yichen tidak dapat mengganggu dirinya sendiri. Qin Yichen berkata, "Kembali ke Kaisar. Pencuri Jierong, saya baru saja memasuki kampung halaman saya. Startless, apakah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Monarch?" Raja Abadi tidak sama sekali. Kaisar Perang dapat yakin bahwa dia telah diselesaikan oleh junior dan sekelompok saudara. Berbicara, Qin Yichen menceritakan situasi umum pertemuannya dengan jelas. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat pertempuran tanpa alis pedang. "Maksud Anda pemimpinnya adalah Jierong?" "Aku berlari sebelum bertengkar denganmu. Saya ingin datang. Seharusnya anak-anak Jie Little bersebelahan." Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Kaisar Perang, Jierong mungkin tidak menyerah. Junior khawatir mereka akan mengirim pusat kekuatan Immortal Monarch Realm. Jika demikian, dengan mengandalkan 10.000 pasukan pribumi daratan, saya khawatir sulit untuk melawan. Bahkan jika ada Tie Lisan dan yang lainnya."
Saya melihat Zhan Wuyuan menggosok dagunya sambil merenung lalu berkata, sekarang situasi perang telah berubah. Anda tahu, saya benar-benar tidak dapat menyesuaikan Raja Abadi. Ini, Qin Yichen kaget. Dia tidak peduli lagi. Tapi ini terkait dengan kehidupan kerabat dan teman-temannya. Dan tidak bisa gegabah. Kaisar senior, apakah Anda meninggalkan sesuatu di benua 10.000? Itu sebabnya Anda memenangkan kehormatan? Setelah Qin Yichen berkata, dia menjelaskan, senior jangan salah paham, junior hanya sedikit khawatir. Zhan Wuyuan tidak terlalu peduli. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tersisa di kampung halamanmu. Kaisar menebak bahwa seharusnya pencuri klan menyadari bahwa kekuatan saya telah kembali ke puncak dan ingin kembali ke tanah penyegelan asli untuk menemukan beberapa petunjuk. Jadi aku menargetkanmu, di jeda. Wu Yuan tertawa lagi. Tapi Anda dapat yakin bahwa meskipun Raja Abadi tidak dapat dikirim, sekarang kami memiliki inisiatif. Dengan Kaisar menahan pencegahan, klan untuk saat ini tidak berani bertaruh dengan nyawa Raja Abadi. Terlebih lagi, pertarungan kita yang sebenarnya dengan pencuri Jie bukanlah di kampung halamanmu. Jika ada rahasia yang sangat penting, apakah Kaisar dan Jie Old Guy berada di balik layar? Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan situasinya memang seperti yang dijelaskan oleh Zhan Wuyuan, yang kemudian meyakinkan, jika ada kecelakaan, tolong hubungi saya segera dan Kaisar akan segera mengirim seseorang. Junior mengerti. Setelah bongkuan, Qin Yichen menutup panggilan pengadilan. Dan ketika ditanya tentang Wu dan Yuan, dia juga secara khusus menanyakan tentang situasi compound dan dia sangat prihatin dengan masalah tersebut. Setelah menyelesaikan pikirannya, Qin Yichen menghela nafas lega. Wajah Junyi tidak menunjukkan kecemasan. Lagi pula, janji tidak akan pernah bermain dengan dirinya sendiri. Tetapi perawatannya sendiri akan kacau balau. Seluruh kelompok terbang menuju ras manusia, tetapi tidak diketahui di hutan elf. Wajah cantik Ratu Aijie yang elf penuh dengan kekhawatiran. Keagungan masa lalu telah tergantikan dengan penuh semangat. Orang tua, apakah kita benar-benar mengabaikan ras manusia seperti ini? Di sisi lain, wajah Ai terlihat malu, dan dia menghela nafas. Aku tidak ingin duduk diam, tapi yang mulia dan Patwa harus fokus pada seluruh keluarga. Awalnya, Jing Spirit Rache selalu tak terkalahkan, setidaknya seperti Star Lion Imperial Family, Del. Selama tidak memprovokasi Jing Spirit Rache, Ai tidak akan menembak. Demikian pula, untuk ras manusia, meskipun dia memiliki hubungan dekat dengan Qin Yichen, dia tidak bisa terlalu pilih kasih. Karena ini melanggar aturan leluhur yang diwarisi dari ras roh halus.